Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnatul Aini dengan NIM 2105817 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Video ini adalah bukti hasil wawancara saya dengan guru BK melalui via chat bersama dengan Bapak Surya Hadi Putra yang merupakan guru BK baru yang ada di sekolah saya, tepatnya di SMA Negeri 2 Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir Project Based Learning mata kuliah BK. Sebelum masuk pada penjelasan hasil wawancara, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian bimbingan dan konseling atau BK. Bimbingan yaitu suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada individu atau kelompok dengan tujuan agar individu atau kelompok tersebut dapat memahami dirinya sendiri, mengenali lingkungan, dan bisa merencanakan masa depannya. Sedangkan konseling merupakan hubungan antara dua orang, yaitu antara konselor dengan siswa yang memiliki tujuan untuk memberi bantuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan suatu layanan bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada siswa agar siswa tersebut dapat memahami dirinya sendiri, mengambil keputusan, memahami potensi yang ada pada dirinya, serta mampu mengembangkan potensi tersebut, dan agar ia bisa bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil wawancara saya bersama dengan Bapak Surya Hadi Putra yang merupakan guru BK di SMA Negeri 2 Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Di mana pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Bapak itu adalah, selama Bapak menjadi guru BK di SMA Negeri 2 Bayang, apakah Bapak sudah menjalankan program-program yang dilakukan oleh seorang guru BK? Kemudian Bapak itu menjawab sudah, mulai dari program tahunan, semesteran, bulanan, dan lain sebagainya. Bapak itu juga menggunakan AKPD untuk memulai program tahunan, kemudian diturunkan ke semesteran, lalu dilanjutkan berdasarkan pada persentase tertinggi yang ia prioritaskan. Kemudian setelah program itu selesai, maka dikirimkan ke wakil kurikulum sesuai dengan ADM sekolah, lalu dijalankan sesuai dengan pengawasan dan akreditasi. Nanti pada akhir tahun maka program itu akan dicek kembali guna untuk evaluasi. Selanjutnya pertanyaan kedua yang saya ajukan adalah, apakah SMA Negeri 2 Bayang telah memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada setiap siswa? Jika sudah ada, jenis pelayanan apa saja yang sering diberikan kepada para siswa oleh guru BK di SMA Negeri 2 Bayang? Kemudian Bapak itu menjawab, ya, di SMA Negeri 2 Bayang, setiap guru BK telah memberikan pelayanan kepada para siswa. Di antaranya seperti layanan dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Namun ada sedikit kendala yang dialami oleh guru BK, yaitu dalam bidang layanan dasar atau layanan klasikal, di mana jam tatap muka BK belum bisa dimasukkan pada tahun ini. Jadi, terkadang guru BK jika ingin melaksanakan layanan klasikal, orientasi atau informasi, mereka harus minta jam guru mata pelajaran atau setiap ada jam kosong. Mungkin itu beberapa kendala yang dirasakan oleh guru BK di SMA Negeri 2 Bayang pada saat ini. Lalu jenis pelayanan yang sering diberikan oleh guru BK SMA Negeri 2 Bayang kepada para siswa yaitu sangat komplit, di mana Bapak itu mengatakan dalam urutan yang paling banyak layanan yang diberikan kepada siswa seperti layanan responsif, layanan dasar, dan yang pastinya perencanaan individual atau karir, lalu dukungan sistem yang hampir setiap tahun berjalan dengan baik.
Selanjutnya pertanyaan ketiga yang saya ajukan adalah, dalam Bapak menangani siswa yang bermasalah, apakah boleh melibatkan teman-teman siswa tersebut dalam menyelesaikan masalahnya karena mengingat adanya asas kerahasiaan? Dan jika masalahnya belum selesai, apakah ada batasan permasalahan yang dapat ditangani oleh guru BK? Kemudian Bapak itu menjawab, jadi begini, sekarang kami sedang memulai untuk mensosialisasikan BK itu bukan tempat siswa bermasalah, akan tetapi digunakan untuk pendekatan positif dengan cara mengentaskan masalah. Hal ini dilakukan agar warga sekolah menyadari kalau BK itu sekarang fokus pada pengembangan. Karena pada awal masuk, Bapak itu melihat kalau anak-anak di SMA Negeri 2 Bayang takut untuk masuk ke ruang BK, mungkin karena konsep bermasalah. Namun, karena dilakukannya sosialisasi BK dengan cara pendekatan positif, maka sekarang sudah mulai ramai anak-anak dengan sukarela datang ke BK untuk menyampaikan permasalahannya. Lalu mengenai bagaimana cara Bapak tersebut menangani permasalahan yang dialami siswa, yaitu tergantung pada masalahnya. Jika itu berkaitan dengan masalah pribadi dan harus privasi, maka ia tidak pernah melibatkan orang lain. Tetapi jika itu terkait dengan hal yang menyangkut salah satu teman atau ada hal yang perlu dibantu oleh teman, maka Bapak itu akan melibatkannya. Dan itu pun dilakukan setelah adanya konfirmasi atau izin dari siswa tersebut, termasuk juga orang tua, sampai masalahnya bisa terentaskan secara relatif. Kemudian, untuk batasan masalah yang ditangani oleh guru BK, yaitu jika itu masih ranah kami, maka akan kami selesaikan. Namun jika kami tidak mampu untuk mengentaskannya, maka akan kami alih tangankan. Kemudian Bapak itu juga mengatakan bahwa sekitar 10 tahun yang lalu, sebelum ia mengajar di SMA Negeri 2 Bayang, dia juga mengalami kondisi yang sama, di mana para siswa itu merasakan ketakutan untuk masuk ke dalam ruangan BK. Namun, setelah dilakukannya metode pendekatan positif, di mana BK itu fokus pada pengembangan, maka perlahan menghasilkan hal yang positif pula, di mana para siswa sudah memberanikan diri dan secara sukarela masuk ke ruangan BK untuk menyampaikan masalahnya. Hal ini terjadi karena adanya kerjasama dan dukungan dari pihak sekolah, wali kelas, dan guru. Karena dengan dukungan itulah, maka semua hal yang berkaitan dengan guru BK dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kemudian karena dengan adanya konsep pembelajaran dengan menggunakan kurikulum merdeka, maka misinya yaitu merdeka belajar mestinya menyenangkan. Dan oleh karena itu, maka pelayanan BK harus dilaksanakan secara semaksimal mungkin agar para siswa tidak merasa takut dan cemas untuk memasuki ruangan BK. Mungkin sekian hasil wawancara yang saya lakukan bersama Bapak Surya, guru BK di SMA Negeri 2 Bayang. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.